Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya. Belajar sambil bermain. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Kisah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Menurut silsilah, beliau adalah putra Ubaid bin Thamud, bin Amir, bin Iram, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Nabi Saleh diutus ke tengah-tengah bangsa Samud untuk hidup di bekas reruntuhan kaum Aad. Bangsa Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Aad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Mereka juga membangun tempat tinggal yang lebih indah dan megah di bukit-bukit. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan. Seperti kaum Aad, ternyata bangsa Samud menyembah berhala. Mereka juga suka mengerjakan dosa, kemaksiatan, dan kedurhakaan. Allah mengutus Nabi Saleh ke tengah-tengah mereka. Berkatalah Nabi Saleh kepada kaumnya, "Hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Janganlah kamu menyekutukannya. Dengan sesembahan lain, Allah telah menciptakan kamu dari tanah. Dialah yang menjadikanmu bisa membangun dengan menyediakan sarana-sarananya. Maka, sudah selayaknya kalian memohon ampun atas perbuatan dosa kalian. Bertaubatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat dan memperkenankan doa hambanya." Namun kaum Samud tidak menghiraukan ajakan Nabi Saleh. Mereka bahkan mendustakan Nabi Saleh, menganggap Nabi Saleh sebagai pembual belaka. Bagi Nabi Saleh, dakwah adalah tugasnya. Ia tidak mengharapkan upah dari kaumnya. Ia hanya menyampaikan. Maka tanpa putus asa, dengan sabar dan telaten, ia tetap melancarkan dakwah untuk menyembah Allah dan meninggalkan kekufuran. Nabi Saleh dituntut kaumnya mengeluarkan mukjizat. Jika Nabi Saleh giat melaksanakan dakwah, kaum Samud juga bisa berusaha untuk memalingkan perhatian umat dari Nabi Saleh. Mereka mencari berbagai upaya agar Nabi Saleh diremehkan oleh bangsa Samud. Pada suatu hari, kaum Samud menemui Nabi Saleh. "Hai Saleh, kalau engkau memang benar seorang nabi, maka datangkanlah suatu keajaiban. Jika engkau tidak bisa mengeluarkan mukjizat, berarti kau seorang pembohong." Menghadapi tuntutan demikian, tak ada jalan lain bagi seorang Nabi Saleh kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah mengabulkan doa Nabi Saleh. Pada suatu hari, Nabi Saleh mengajak kaumnya untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu pun mengikuti Nabi Saleh, bukan karena mempercayai Nabi Saleh, melainkan berharap agar Nabi Saleh tak bisa mengeluarkan mukjizat itu. Dengan demikian mereka dapat mengolok-olok dan menghina Nabi Saleh. Tetapi betapa terkejut orang-orang kafir itu. Tak lama setelah mereka berkumpul di kaki gunung, tampaklah seekor unta betina yang bagus rupanya. Unta itu besar dan gemuk. Belum pernah mereka melihat unta sebagus itu. Tetek unta itu penuh dengan susu. Nabi Saleh berpesan kepada umatnya, "Inilah unta mukjizat dari Tuhanku. Unta ini boleh kalian perah susunya setiap hari. Susunya tidak akan habis. Tetapi perhatikan pesanku ini. Unta ini harus dibiarkan bebas berkeliaran. Tidak seorang pun boleh mengganggunya. Unta ini
juga berhak meminum air sumur bergantian dengan penduduk. Jika hari ini unta ini minum, maka tak seorang pun dari penduduk boleh mengambil air sumur itu. Sebaliknya, besok para penduduk boleh mengambil air sumur dan si unta tidak boleh minum air itu sedikit pun juga. Kaum Samud setuju dengan perjanjian itu. Hari itu pula, unta mukjizat langsung menuju sumur dan meminum airnya. Para penduduk segera mengambil tempat susu dan memerah susu unta itu bergantian. Sejak munculnya unta yang membawa berkah air susu, masyarakat dari orang-orang yang beriman bertambah kuat dan tebal imannya. Sedangkan orang-orang kafir semakin iri dan menaruh dendam kepada Nabi Saleh. Mereka tetap berusaha mematahkan dakwah yang dilancarkan Nabi Saleh. Orang-orang kafir itu kemudian mengadakan sayembara. Siapa yang berani membunuh unta Nabi Saleh, maka mereka akan dapat hadiah berupa gadis cantik. Tersebutlah dua orang pemuda nekat mengikuti sayembara itu. Mereka sudah sepakat akan menikmati hadiah perempuan cantik itu bersama-sama. Sungguh tidak patut niat ini. Demikianlah ketika unta baru saja minum di salah satu sumur penduduk, salah seseorang dari pembunuh kejam itu melepaskan anak panah, tepat mengenai kaki unta. Unta itu berlari kesakitan. Namun, seorang lagi yang sudah siap dengan golok yang ada di tangan segera menghabisi unta itu. Mereka berhasil membunuh unta dengan otomatis memperoleh hadiah perempuan yang cantik. Setelah unta itu mati, orang-orang kafir merasa lega. Mereka dengan beraninya menantang Nabi Saleh. Hai Salih, unta yang kau banggakan itu sudah kami bunuh. Kenapa tidak ada balasan siksa bagi kami? Kalau kau memang utusan Allah, tentunya kau akan dapat mendatangkan siksa yang kau ancamkan kepada kami. Kalian telah benar-benar berbuat dosa. Sekarang kalian dapat bersenang-senang selama 3 hari. Sesudah lewat 3 hari, maka datanglah ancaman yang dijanjikan Allah kepadamu. Waktu 3 hari itu benar-benar adalah kesempatan bagi bangsa Samud untuk bertobat dan menyadari kesalahannya. Tapi mereka malah mengajak Nabi Saleh. Mereka menganggap Nabi Saleh hanya membual belaka. Belum sampai 3 hari, mereka datang lagi kepada Nabi Saleh dan berkata, Hai Salih, kenapa tidak kau percepat datangnya siksa itu bagi kami? Wahai kaumku, mengapa kau minta segera datangnya siksa? Bukannya kebaikan. Kenapa kamu tidak minta ampun kepada Allah? Mudah-mudahan kamu diberi ampun. Diam-diam orang-orang kafir itu merasa takut. Bukankah ucapan Nabi Saleh selalu terbukti kenyataannya? Bagaimana kalau siksa itu benar-benar datang kepada mereka? Maka untuk mencegah datangnya siksa itu, sehari sebelum waktu yang dijanjikan habis, mereka mengadakan rapat. Mereka bermaksud membunuh Nabi Saleh agar siksa itu tidak jadi turunkan. Sungguh keji dan busuk rencana mereka. Tetapi Allah melindungi hambanya yang benar. Nabi Saleh diselamatkan dari rencana pembunuhan yang keji itu. Esok harinya, setelah terjadi peristiwa yang mengerikan itu, terjadilah peristiwa yang mengerikan itu. Bangsa Samud disambar petir yang meledak dan menggelegar membelah angkasa. Bumi juga ikut murka atas kesombongan bangsa yang ingkar itu. Gempa yang dahsyat telah menghancurkan dan memporak-porandakan tempat tinggal mereka yang megah dan besar. Tidak ada seorang pun dari kaum yang ingkar itu ada yang selamat. Hanya Nabi Saleh dan para pengikutnya saja yang terhindar dari malapetaka. Musnah sudah suatu peradaban tinggi dari bangsa kuat dan perkasa. Rumah, tempat tinggal, harta, dan hewan peliharaan mereka benar-benar telah hancur total. Itulah azab bagi kaum yang durhaka. Nah, adik-adik, demikianlah kisah Nabi Saleh alaihissalam. Jangan lupa like dan share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Sampai